Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Diva Izati dengan NIM 23010121120006. Perkenalkan, nama saya Erni Fitria dengan NIM 23010121120015. Perkenalkan, nama saya Vanisha Listianingsi dengan NIM 23010121120034. Perkenalkan, nama saya Bagas Nugroho, NIM 230111130130067. Perkenalkan, nama saya Seno Priyoji dari kelompok 2, NIM 230111211403002. Halo semuanya, perkenalkan namaku Luki Alfianisa, biasa dipanggil Nisa, dengan nomor NIM 230111211200045. Perkenalkan, saya Wibi Dwi Wardani dengan NIM 230111121120002. Di sini saya adalah bagian dari kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini hadir kembali di depan kalian untuk menjelaskan beberapa materi yang ada di dalam ilmu statistika. Perlu kita ketahui bahwa ilmu statistika ini merupakan ilmu yang hampir setiap hari kita gunakan untuk menganalisis suatu data. Nah, ilmu statistik ini di dalamnya ada macam-macam pengolahan data. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi data yang digunakan untuk menjawab berbagai persoalan. Di dalam pengolahan data sendiri ini terdapat analisis yang bekerja di dalam sektor publik, yaitu analisis statistika deskriptif. Analisis statis deskriptif sendiri adalah transformasi dari data ke tabulasi yang tujuannya adalah untuk memperoleh data apa adanya dan untuk memperoleh variabel yang akan digunakan untuk menjawab persoalan. Analisis statis deskriptif ini terdiri dari analisis potret data, yaitu frekuensi dan juga presentase, analisis pemusatan, yaitu mean, median, dan juga modus, dan analisis dispersi, yaitu rentang, rata-rata simpangan, simpangan baku, varians, koefisien varians, dan angka baku Z. Nah, dari yang saya sebutkan tadi, itu adalah materi yang akan dijelaskan oleh kelompok 2. Selanjutnya, penjelasan akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ukuran dispersi. Jadi, apa sih ukuran dispersi itu? Ukuran dispersi merupakan ukuran penyebaran suatu kelompok data pada pusat data. Pendapat ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Karya Dinata dan Rahayu pada tahun 2015 bahwa ukuran dispersi adalah suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya, atau metode untuk menggambarkan suatu kelompok data menyebar terhadap pusat data. Ukuran dispersi itu dibagi menjadi range atau jangkauan, rata-rata simpangan, rata-rata baku, varians, koefisien varians, dan angka baku. Yang pertama yaitu range atau jangkauan. Jadi range atau jangkauan merupakan selisih dari nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Bila ada suatu himpunan data tunggal, yaitu X1, X2, hingga Xn, maka bisa dibilang jangkauannya sama dengan Xn kurangi X1, atau jangkauan sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Cara atau langkah-langkah menentukan range atau jangkauan, itu yang pertama, urutkan terlebih dahulu bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian, carilah nilai bilangan terkecil hingga nilai bilangan paling terbesar. Kemudian, hitunglah selisih nilai bilangan terbesar dikurangi nilai bilangan terkecil. Berikut merupakan contoh soal dari cara mencari range atau jangkauan. Yang pertama, tentukan jangkauan dari 3, 8, 9, 2, 2, 10, 4, dan 4.
Cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yang pertama urutkan data bilangan yang ada di samping. Setelah diurutkan, maka carilah bilangan atau nilai bilangan paling tinggi dikurangi paling rendah. Jadi jawabannya 10 kurangi 2 yaitu 8. Untuk soal nomor 2, cari rentang himpunan 70, 72, 69, 67, 54, 60, 49, 75, 59, dan 63. Cara menyelesaikan persoalan tersebut yaitu yang pertama urutkan data tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah itu carilah Oke teman-teman, di sini sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai ukuran pemusatan data. Apa sih ukuran pemusatan data itu? Ukuran pemusatan data adalah nilai yang mewakili suatu himpunan yang disusun berdasarkan besarannya. Nah, biasanya ukuran pemusatan data ini digunakan untuk penarikan kesimpulan. Ukuran pemusatan data sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mean atau rataan hitung, kemudian ada modus atau nilai yang sering kali muncul, dan juga ada median atau nilai tengah. Namun untuk sekarang kita hanya akan mempelajari tentang mean atau rata-rata hitung. Oke, mean adalah rataan hitung dari suatu himpunan yang dicari dengan menjumlahkan seluruh nilai yang ada pada data tersebut dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada pada data tersebut. Nah, mean sendiri masih bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada mean dari data tunggal dan juga mean dari data kelompok. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung perhatikan contoh soal berikut. Nah, ini adalah mean dari data tunggal. Di situ dapat kita perhatikan ada nilai 4 dengan frekuensi 3, ada nilai 5 dengan frekuensi 7, dan seterusnya. Nah, gimana caranya kita untuk mencari rataan hitung dari data tersebut? Nah, untuk mempermudah, mari kita perhatikan tabel berikut. Nah, di situ sudah tertera hasil perkalian dari masing-masing nilai dan juga frekuensinya. Nah, tujuannya apa? Kita mengalihkan nilai dan frekuensinya itu supaya kita dapat mempermudah cara kita dalam mencari jumlah seluruh nilai yang ada pada data tersebut. Nah, di sini sudah diketahui bahwa jumlah seluruh nilainya itu ada 252 dan jumlah frekuensinya itu ada 40. Maka rata-ratanya juga dapat kita ketahui, yaitu 252 dibagi dengan 40 sama dengan 6,3. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal dari mean atau rataan hitung dari data kelompok. Nah, rumusnya gimana? Mari kita perhatikan rumusnya berikut. Di situ ada mean sama dengan sigma atau jumlah dari perkalian antara XI dengan FI per sigma dari FI. Untuk F yang atas itu adalah frekuensi dari setiap kelasnya, XI itu nilai tengah dari intervalnya, dan F yang bawah itu adalah jumlah seluruh frekuensi. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh soal berikut. Di situ dapat kita lihat di kelas pertama ada 51 sampai 60 dengan frekuensi 8, kemudian ada 61 sampai 70 dengan frekuensi 8, dan seterusnya sampai kelas keempat. Untuk total frekuensinya ada 30. Nah, langkah yang pertama untuk kita mencari mean dari data kelompok adalah kita menentukan terlebih dahulu nilai tengah dari masing-masing kelasnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menjumlahkan limit atas dan limit bawah di setiap kelasnya, kemudian dibagi 2. Untuk kelas pertama ada 51 sampai 60. 51 ditambah dengan 60 dan kemudian dibagi 2, itu hasilnya ada 55,5. Untuk kelas kedua ada 65,5 dan seterusnya sampai kelas keempat. Nah, setelah itu kita bisa mengalihkan nilai XI ini dengan jumlah frekuensi di setiap kelas. Untuk kelas pertama hasilnya ada 444, yang kedua ada 524, yang ketiga ada 755, yang keempat ada 342, dan untuk total seluruh nilainya ada 2065. Nah, dari data-data tersebut kita dapat mengetahui nilai dari rata-rata himpunan atau data tersebut. Nah, rata-ratanya adalah
X sama dengan sigma dari FI kali XI per sigma dari FI sama dengan 2065 dibagi dengan 30. Hasilnya ada 68,83. Dalam ukuran dispersi terdapat beberapa elemen penting, yaitu seperti diantaranya simpangan rata-rata dan juga varian. Di sini saya akan menjelaskan apa itu simpangan rata-rata dan juga varian. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu simpangan rata-rata. Nah, apa sih simpangan rata-rata itu? Simpangan rata-rata merupakan hasil penjumlahan yang bersifat mutlak, di mana nilai-nilai yang dijumlahkan didapatkan dari pengurangan setiap datum pada data dengan rata-rata dari data tersebut, yang pada akhirnya akan dibagi dengan jumlah datum pada data tersebut. Nah, untuk mengetahui lebih dalam bagaimana penerapan dan juga contoh soal dari simpangan rata-rata, mari kita simak soal berikut ini. Sebuah data menunjukkan jumlah permen karet yang dimiliki oleh 6 orang anak. Dapat kita lihat, anak pertama memiliki 5 permen karet, anak kedua memiliki 7 permen karet, anak ketiga memiliki 6 permen karet, anak keempat memiliki 4 permen karet, anak kelima memiliki 3 permen karet, dan anak keenam memiliki 9 permen karet. Nah, untuk mencari simpangan rata-rata dari data tersebut, kita perlu mencari tahu jumlah datum yang terdapat dalam data tersebut dan juga rata-rata dari data tersebut. Nah, kita bisa mengetahui bahwa jumlah datum yang terdapat pada data tersebut adalah 6. Nah, kemudian untuk mencari rata-rata, kita akan menjumlahkan seluruh permen karet yang dimiliki oleh anak-anak tersebut. Kemudian akan dibagi dengan jumlah datum pada data tersebut, yaitu 6. Nah, bisa kita lihat, 5 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 9 adalah 24. Kemudian 24 dibagi dengan 6 akan menjadi 4. Jadi rata-rata dari data tersebut adalah 4. Nah, setelah mengetahui jumlah datum dan juga rata-rata, kita dapat mencari simpangan rata-rata dari data tersebut. Nah, kita akan menjumlahkan nilai mutlak dari pengurangan antara datum dengan rata-rata. Seperti pada contoh soal di samping. Mutlak 5 dikurangi 4 dijumlahkan dengan mutlak 7 dikurangi 4, kemudian dijumlahkan lagi dengan mutlak 6 dikurangi 4, dijumlahkan lagi dengan 4, mutlak 4 dikurangi 4, kemudian dijumlahkan dengan mutlak 3 dikurangi 4, dan dijumlahkan dengan mutlak 9 dikurangi 4, kemudian akhirnya akan dibagi jumlah datum pada data, yaitu 6. Nah, apabila nilai-nilai ini bersifat mutlak, maka semuanya akan menjadi positif dan tidak ada nilai yang negatif. Nah, hasil dari seluruh penjumlahannya adalah 11, kemudian dibagi dengan 6, sehingga simpangan rata-rata yang ditemukan adalah 11/6. Selanjutnya, mari kita bahas tentang varian. Apa itu varian? Varian sendiri merupakan suatu nilai tengah dari pengkuadratan simpangan rata-rata. Nah, secara sederhananya adalah varian itu merupakan simpangan rata-rata yang dikuadratkan. Nah, kita bisa melihat bahwa rumus antara simpangan rata-rata dengan varian nyaris sama. Hanya saja dalam pengkuadratannya menjadikan kedua rumus tersebut menjadi berbeda. Nah, untuk lebih memahami bagaimana penerapan rumus varian ini, kita dapat menyimak contoh soal berikut. Berikut adalah data dari kelereng-kelereng yang dimiliki oleh 5 orang anak. Anak pertama memiliki 4 kelereng, anak kedua memiliki 7 kelereng, anak ketiga 5 kelereng, anak keempat 10 kelereng, dan anak kelima 9 kelereng. Nah, seperti pada simpangan rata-rata, kita membutuhkan rata-rata dan juga jumlah datum untuk mencari varian. Yang pertama, mari kita cari terlebih dahulu jumlah datum yang terdapat pada data tersebut. Kita bisa mengetahui bahwa jumlah datum pada data tersebut adalah 5. Kemudian kita akan mencari rata-rata dengan cara menjumlahkan seluruh kelereng milik kelima orang anak tersebut dan membaginya dengan jumlah datum. Yaitu dapat kita lihat bahwa jumlah seluruh kelereng adalah 35, kemudian jumlah datumnya adalah 5. Menjadi 35 dibagi 5, maka hasilnya 7. 7 ini merupakan rata-rata dari data tersebut. Setelah kita berhasil mengetahui jumlah datum dan juga rata-rata, kita dapat memasukkan data tersebut ke dalam rumus varian. Nah, kita akan menjumlahkan nilai mutlak yang kita dapat dari pengurangan antara datum pada setiap data dengan rata-rata. Namun di sini bedanya dengan simpangan rata-rata, di sini setelah dimutlakan kemudian kita akan mengkuadratkannya terlebih dahulu. Sehingga dapat kita lihat bahwa mutlak 4 min 7 dikuadratkan dijumlahkan dengan mutlak 7 min 7 dikuadratkan dan seterusnya. Sehingga dari hasil penjumlahan nilai mutlak yang dikuadratkan tersebut kita dapat melihat hasil akhirnya adalah 26 yang dibagi dengan jumlah datum yaitu 5, sehingga kita dapat nilai variannya adalah 26/5. Simpanan baku. Simpanan baku atau deviasi standar adalah ukuran persebaran data. Simpangan baku diajarkan pada ilmu statistik untuk mengukur tingkat kesamaan atau kedekatan dalam suatu. Menurut Nuraini L. Ardiansyah, A.N. Nurun Nisa R. 2019. Simpangan baku adalah rumus
statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana kesebaran data dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai dari beberapa data sampel. Simpangan baku juga didefinisikan dengan akar kuadrat varian sebab bilangannya berupa bilangan positif serta memiliki satuan yang sama dengan sebuah data. Langkah-langkah mencari nilai simpangan baku. 1. Menghitung nilai rata-rata dari setiap titik data yang ada. Nilai rata-rata sama dengan jumlah dari setiap nilai yang ada dalam kumpulan data. Kemudian kita bagi dengan jumlah total dari data tersebut. 2. Menghitung penyimpanan untuk setiap titik data dari rata-ratanya, yaitu dengan cara mengurangi nilai dari nilai rata-rata. 3. Kemudian simpangan setiap titik data kita kuadratkan, lalu kita cari penyimpangan kuadrat individu rata-rata. Nilai yang dihasilkan tersebut varian. 4. Simpangan baku adalah kuadrat dari nilai varian tersebut. Jenis-jenis simpangan baku. 1. Simpangan baku data tunggal. Jika kita mempunyai sekumpulan data kuantitatif tunggal yang dinyatakan oleh X1, X2, X3, xn, maka dapat dicari simpangan bakunya yang rumus berikut. Simpangan baku akar sigma n I sama dengan 1 (kurung X1 kurangi rata-rata data tutup kurung pangkat 2 per n kurangi 1. Untuk data populasi menggunakan rumus simpangan populasi sama dengan akar sigma n I sama dengan 1 (kurung X1 kurangi rata-rata populasi tutup kurung pangkat 2 per n). 2. Simpangan baku data kelompok. Misal data kelompok yang dinyatakan dengan X1, X2, X3, xn dan masing-masing mempunyai frekuensi F1, F2, F3, fm, maka simpangan bakunya dapat dicari dengan rumus berikut. Untuk sampel menggunakan rumus simpangan baku akar sigma n I sama dengan 1 Fi atau X1 kurangi rata-rata data tutup kurung pangkat 2 per n kurangi 1. X sama dengan 100 tambah 120 tambah 160 tambah 140 tambah 150 per 5 sama dengan 134. Simpanan baku sama dengan akar sigma n I sama dengan 1 (kurung X1 kurangi X tutup kurung pangkat 2 per n kurangi 1 sama dengan akar 34 tambah 14 tambah 26 tambah 6 tambah 16 per 5 kurangi 1 sama dengan akar 94 per 4 sama dengan 24. Baik, untuk materi selanjutnya adalah angka baku. Angka baku adalah nilai yang menyatakan perbandingan antara selisih data dengan rata-ratanya berbanding simpangan baku data tersebut. Angka baku disebut juga dengan Z-score. Oleh karena itu, angka baku dilambangkan dengan huruf Z. Kegunaan angka baku ini adalah untuk mengetahui perbedaan suatu kejadian dibanding dengan kebiasaannya. Semakin besar angka bakunya, semakin tinggi nilai tersebut dibandingkan dengan nilai lain yang memiliki angka baku lebih kecil. Angka baku dirumuskan sebagai berikut ini. Z untuk angka baku, XI untuk nilai satuan data, X nilai rata-rata, dan S adalah simpangan baku. Langsung saja kita ke contoh soal. Baik, untuk contoh soalnya di sini diketahui angka baku nilai ulangan matematika suatu kelas adalah 11,5 dan simpangan bakunya adalah 2. Jika Ayu berada di kelas tersebut, nilai ulangan matematikanya 70, maka rata-rata ulangan di kelas tersebut adalah
Baik, di sini yang ditanya adalah rata-rata ulangan di kelas. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Z sama dengan XI min X per S. Angka baku sudah diketahui, 11,5 sama dengan 70 min X per 2. 2 naik menjadi 23 sama dengan 70 min X. X sama dengan 47. Jadi rata-rata ulangan di kelas tersebut adalah 47. Nah, karena kita sudah mendengarkan beberapa penjelasan dari teman-teman saya tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran pemusatan data ini merupakan nilai yang mewakili suatu himpunan yang disusun berdasarkan urutannya dan besarnya. Nah, ukuran pemusatan data ini terdiri dari min, median, dan juga modus. Min sendiri ini merupakan nilai rata-rata hitung di suatu himpunan. Nah, dalam ukuran dispersi ini terdiri dari rentang, yaitu selisih dari nilai tertinggi dan juga terendah. Yang kedua adalah rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan ini merupakan hasil dari penjumlahan nilai mutlak yang dihasilkan dari pengurangan nilai dan juga rata-rata yang kemudian akan dibagi dengan nilai-nilai data. Sedangkan simpangan baku sendiri itu merupakan rumus statistik yang digunakan untuk menghitung seberapa besar sebaran pada sampel. Kemudian varians itu adalah bisa dibilang penguadratan dari simpangan baku. Kemudian ada koefisien varians, yaitu perbandingan antara simpangan baku dengan rata-rata yang dinyatakan dalam presentase. Terakhir ada angka baku atau bisa disebut dengan Z-score. Angka baku sendiri ini merupakan perbandingan dari selisih data dengan rata-rata datanya yang berbanding dengan simpangan baku data tersebut. Baik teman-teman semua, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok 2. Kurang lebihnya, kelompok 2 meminta maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan. Terima kasih karena sudah menonton. Saya harap video ini dapat membantu teman-teman semua dan dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.